Ayah Bunda, untuk kegiatan webinar kita pada pagi hari ini, yaitu mengambil tema tentang peran orang tua dalam mendampingi anak lalui pubertas. Ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan persiapan masa pubertas yang sudah dilaksanakan di Sekolah Alam Cikeas, yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2024. Seperti itu. Jadi ini acara yang memang sudah dikhususkan, terutama ya dikhususkan untuk orang tua, karena kita sudah melaksanakan pada saat sebelumnya di tahun lalu ya, tahun 2004 bersama eh, Ananda, bersama anak-anak kita di sekolah. Nah, untuk hari ini webinarnya khusus untuk acara orang tua. Baiklah, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, saya selaku MC akan membacakan dulu rundown atau kegiatan webinar kita dari awal hingga akhir. Yang pertama nanti kita akan akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya dan lagu Mars SAC. Kemudian akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Ratri Kartika Ningtyas. Kemudian nanti akan ada diskusi tanya jawab. Jadi nanti ayah dan bunda jika ingin menanyakan suatu hal bisa nanti langsung melalui kolom chat atau nanti bisa bertanya langsung kepada psikolog kita. Kemudian akan ada doa dan penutup. Acara untuk selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars SAC. Untuk peserta diharapkan bisa duduk dengan sikap yang baik, lalu bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SAC.
Terima kasih Bunda peserta webinar yang lain. Selanjutnya untuk cara berikutnya itu sebelum kita pemaparan materi webinar pada hari ini, saya akan membacakan dulu profil untuk sumber ini, yaitu Ibu Ratri Kartika. Ibu Ratri Kartikning PMPS Solo ini adalah Ibu sebagai founder of Bliss Happiness Way Pendidikan itu sebagai magister profesi psikologi tahun 2018 di kegiatan sarjana psikologi S2 psikologi UGM 2004 sampai 2008. Untuk pengalaman kerjanya founder of Bliss Happiness ini di tahun 2019 hingga sekarang, kemudian dosen Universitas Paradisa tahun 2024 hingga sekarang, dan manajer advisor unit psikolog section PT IONS Internasional. Ini adalah profil untuk kita pada pagi hari ini. Baiklah, itu kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Ratri Kartika ya. Baik Ibu, sudah tempatnya dipersilahkan. Ibu, baik, silakan waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yanti. Maaf saya mendengar Ya, terputus-putus, jadi mohon maaf. oh ya, Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Jelas, Bu. Baik, terima kasih banyak. Salam kenal, saya Ratri. Saya psikolog dari Bliss Happiness Clinic. eh, Pada pagi hari ini. Terima kasih semangatnya Bapak dan Ibu untuk kita belajar sama-sama. Ini padahal di long weekend ya. Semoga ini menjadi awalan yang baik. Baik, saya izin share screen. Sebentar, izin waktu. Baik, sudah tampak share screen saya ya. Sudah terlihat, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, webinar ini adalah rangkaian dari kegiatan untuk apa pendidikan seks untuk anak gitu ya yang diselenggarakan oleh Sekolah Alam Cikes bekerja sama dengan Bliss Happiness Clinic. Nah, ini merupakan rangkaian akhir. Jadi sebelumnya di awal Desember kami sudah mengadakan kelas gitu ya, program bersama dengan anak-anak untuk eh, sex education gitu. Oke, baik. Sebelumnya mungkin perkenalan singkat tadi sudah disebutkan oleh
Bu Yanti, saya alumni dari Universitas Gadjah Mada. Saya menempuh pendidikan psikologi untuk S1 dan juga program profesi di Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini aktivitas profesional saya mengembangkan klinik bis di Kota Wisata Cibubur. Kemudian saya juga mengajar mata kuliah psikologi forensik di Universitas Paramadina Jakarta. Dan saya praktek juga di Klinik Eksekutif Jakarta di Jakarta Selatan, juga di Fema Practice Clinic di Kota Wisata juga. Oke, baik. Bapak dan Ibu, kemarin kita mengadakan sex education gitu ya untuk kelas 4 sampai kelas 6 di sekolah begitu. Nah, rangkaian kegiatannya jadi kegiatan ini dibagi satu hari eh, untuk setiap kelompok jenjang. Jadi untuk kelas 4 5 itu ya di satu hari, kemudian kelas 6 di hari berikutnya. Nah, rangkaian kegiatannya dalam satu hari itu diawali dengan seminar paparan materi di kelas besar gitu. Jadi anak-anak dikumpulkan di aula oleh psikolog. Kemudian setelah itu anak-anak dibagi menjadi kelompok diskusi kecil gitu yang didampingi oleh kakak fasilitator. Di kelompok diskusi ini anak-anak didampingi untuk berdiskusi mengeksplorasi tentang materi yang sudah dipaparkan tadi dalam seminar besar, kemudian juga ada proses tanya jawab di situ, ada mengerjakan tugas-tugas juga, sehingga pembelajarannya ini bersifat dua arah gitu ya. Jadi bukan hanya anak mendengarkan, mendapat apa informasi baru, tapi juga kita mendampingi anak untuk ikut aktif gitu ya belajar. Kita juga apa sih yang kira-kira anak sudah tahu, apa mungkin pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Nah, lalu setelah itu kita kembali lagi ke kelas besar untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok tadi. Oke, lalu untuk materinya, untuk kelas 4 sampai 5 itu kita kasih judul Aku Jaga Diriku gitu ya. Di sini mengenal tentang jenis kelamin, kemudian aku menjaga tubuhku itu melindungi dan menjaga kebersihan, mengenal area pribadi yang mesti dijaga. Jadi di antara tubuh kita gitu keseluruhan area pribadi itu apa? Kemudian mengapa itu disebut area pribadi? Kenapa mesti lebih dijaga dibanding yang lain misalnya gitu. Lalu mengenalkan juga apa sih perbedaan laki-laki dan perempuan baik secara fisik dan juga psikologisnya ada nggak perbedaannya? Misalnya peran laki-laki seperti apa, perempuan bagaimana? Dan kami juga menambahkan bagaimana cara menjaga diriku di internet karena kita ini menjadi PR bersama gitu ya, bagaimana apa namanya kita juga bisa cerdas secara digital gitu dengan perkembangan teknologi. Kemudian untuk kelas 6, sebenarnya secara umum hampir mirip, tetapi di kelas 6 ini kita mulai memberikan juga tentang pubertas gitu. Jadi tentang awalnya sama mengenal jenis kelamin, area pribadi gitu. Nah, di sini kita juga mulai berikan tentang bagaimana menjaga diri dari pelecehan seksual gitu ya. Pubertas dan juga reproduksi itu kita berikan di kelas 6. Bapak dan Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang kami selenggarakan bekerja sama dengan Sekolah Alam Cikeas. Ini sudah tahun kedua ya. Jadi ada yang berkelanjutan gitu. Anak-anak diberikan materi yang bisa jadi materinya mungkin ketika yang sekarang anak-anak kelas 6 berarti di kelas 5 kemarin mereka sudah mendapat materi juga. Nah, sekarang ada pendalaman lagi gitu. Mungkin materinya tetap sama, misalnya ada materi-materi yang sama, ada juga yang berbeda. Perbedaannya ini dieksplorasi dengan diskusi gitu. Oke, kemudian ini yang dilakukan dalam kelompok diskusi. Jadi, anak-anak didampingi oleh kakak fasilitator gitu ya. Berdiskusi ini untuk kelas 4 dan 5 berdiskusi tentang area pribadi gitu. Kemudian ada gambar-gambar yang kemudian mereka bagaimana sih sikap terhadap area pribadi, bagaimana menjaganya gitu ya. Mereka kemudian menuangkan hasil diskusi itu dalam bentuk poster seperti yang ditampilkan ini adalah karya anak-anak kemarin.
Kemudian menempelkan gambar di kolom yes and no gitu ya. Jadi apa sih yang boleh, apa yang enggak gitu. Jadi ada beberapa gambar tentang aktivitas-aktivitas misalnya gitu. Nah, mereka kemudian diskusi ini gambar ini masuk di kolom yes, boleh enggak? Yang gambar ini yang enggak misalnya. Misalnya di sini ada gambar anak perempuan main bola. Itu masuk yes atau no misalnya. Kemudian ini ada yang apa berganti baju gitu ya, anak perempuan sama anak perempuan ganti baju sama-sama, boleh nggak gitu. Terus kemudian anak laki-laki menangis misalnya gitu, boleh nggak. Jadi kita tidak hanya mengenalkan tentang seksualitas secara fisik, tetapi juga mengenalkan bagaimana sih secara gender gitu ya, apa sih laki-laki itu apa yang boleh dan tidak sebagai anak laki-laki, atau apa yang sama-sama keduanya sama-sama boleh misalnya gitu. Itu kami kenalkan ini ya, perbedaan laki-laki dan perempuan gitu. Ini di kelas 4 dan 5. Lalu di kelas 6 sama juga ya ada diskusi membuat. Jadi di sini di kelas 4 kelas 6 ini ada pertanyaan ya yang dieksplorasi dalam diskusi. Apa yang kamu lakukan saat teman perempuanmu sakit perut di sekolah saat sedang menstruasi, misalnya gitu. Nah, ini pertanyaan untuk kelompok laki-laki gitu. Kelompok laki-laki supaya anak laki juga mengenal perempuan itu menstruasi seperti apa sih kalau ada teman perempuan yang sakit perut, karena menstruasi itu bisa jadi ada keluhan dia akan sakit perut, apa yang dilakukan sebagai teman laki-laki misalnya gitu ya. Kemudian untuk di kelompok perempuan, apa saja yang mesti dilakukan perempuan saat menstruasi. Nah, gitu. Lalu, jika kamu melihat teman perempuanmu digoda oleh teman laki-laki, apa yang kamu lakukan? Misalnya, itu juga bagian dari proses sex education gitu ya. Nah, kalau sudah pubertas, bagaimana cara berteman laki-laki dan perempuan? Nah, kemudian ya ini mereka diarahkan untuk membuat poster secara bebas gitu ya, sesuai dengan pemahaman mereka dari materi-materi yang sudah disampaikan gitu. Nah, hasil diskusi dari kelompok apa gitu. Misalnya ciri-ciri pubertas, nah, itu bagaimana apa laki-laki dan perempuan ini bebas. Jadi setiap kelompok punya kreasi masing-masing. Oke, nah berikut Bapak Ibu adalah materi yang kami berikan gitu ya pada anak-anak. Jadi, kenapa sih pentingnya pendidikan seks sejak dini untuk anak? Ya, pemahaman tentang tubuh dan kesehatan reproduksi sangat penting. Kemudian, ketika mereka punya pemahaman tentang tubuhnya, gitu ya, mereka juga jadi bisa menjaga diri dari menjaga dari menjaga secara kesehatan, gitu ya, kebersihan untuk mencegah penyakit dan seterusnya, dan juga mereka menjadi lebih paham bagaimana uh, uh, memperlakukan diri dan tubuhnya sehingga bisa menjaga dari pelecehan seksual misalnya. Kemudian membangun kesetaraan gender dan sikap menghargai dan juga mengatasi mitos-mitos yang ada gitu. Jadi kan cukup banyak juga ya di masyarakat yang terkait dengan misalnya oh yang laki-laki itu harus begini, perempuan harus begini misalnya gitu-gitu ya. Nah, itu kita juga diskusi supaya dalam pendidikan anak punya pemahaman yang lebih objektif juga gitu ya, dan mereka bisa membahasakan oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Sorry. Nah, ini materi pertama mereka mengenal laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Yang membedakan hal yang paling mendasar adalah adanya alat kelamin ya. Untuk laki-laki itu disebut penis dan alat kelamin perempuan disebut vagina. Jadi mengenal diriku yang paling dasar gitu ya. Lalu mengenal area pribadi. Area pribadi ada mulut, dada, kemaluan, pantat. Ini yang mesti dijaga. Tidak ada yang boleh menyentuh gitu ya kecuali diri sendiri, kemudian orang tua jika membantu membersihkan misalnya, atau dokter pada saat jadi kita kasih arahan. Ini harus tertutup oleh pakaian, kecuali mulut gitu. Mulut memang tidak tertutup pakaian, tetapi juga tidak boleh sembarangan dipegang gitu. Nah, kenapa disebut area pribadi? Karena bagian tubuh tersebut bersifat pribadi, tidak boleh dilihat ataupun disentuh orang lain. Kita juga tidak boleh melihat atau menyentuh area pribadi orang. Ada anak-anak yang bertanya, kenapa mulut itu termasuk area pribadi, padahal kan tidak tertutup oleh pakaian gitu.
Nah, kemudian kami menjelaskan ya karena mulut fungsinya kan untuk makan, untuk minum, untuk bicara. Kalau sembarangan kita tidak menjaga, itu akan mudah terkontaminasi, akan kotor dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini terkait dengan pelecehan seksual kita kasih di kelas 6 ya. Apa sih pelecehan seksual gitu? Itu kita berikan informasi juga pada anak-anak. Ya, misalnya panggilan atau sebutan atau siul yang menggoda, merayu, menatap ya, tatapan yang bernuansa seksual gitu. Memaksa melakukan aktivitas seksual tertentu dan seterusnya. Jadi kita mengenalkan ini terhadap anak-anak. Tetapi memang Bapak Ibu untuk poin ini ya pelecehan seksual kami tidak mengeksplorasi lebih dalam karena sebetulnya kan materi tentang sex education ini cukup banyak gitu ya. Jadi kami sifatnya hanya mengenalkan saja dan kami memang tidak mengeksplorasi lebih dalam gitu. Nah, kemudian ini materi tentang pubertas gitu ya. Eh, Mulai dari mengenal apa sih pubertas itu, tanda-tandanya apa, lalu kemudian mesti menjaga kebersihan tubuh saat pubertas, kemudian bedanya laki-laki dan perempuan saat pubertas itu apa, dan kemudian eh, eh, menumbuhkan tanggung jawab juga gitu, karena sudah puber berarti tanggung jawabnya menjadi ada tanggung jawab yang bertambah gitu. Nah, sorry. Nah, ini kan juga kalau sudah puber artinya sudah mulai jadi orang besar gitu ya. Lebih bertanggung jawab sama diri sendiri, bisa berkomunikasi lebih baik dan juga menjaga diri gitu. Nah, artinya sudah mulai lebih mandiri gitu ya, menghargai orang lain, laki-laki berperan memimpin dan melindungi perempuan misalnya itu. Kemudian laki-laki dan perempuan punya kesempatan belajar dan maju yang sama gitu. Sudah puber, puber itu sudah mulai jadi orang besar, dengan laki-laki dan perempuan tuh punya kesempatan untuk belajar dan maju yang sama. Nah, saat puber, kamu juga mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, apa yang boleh dilakukan? Boleh berteman akrab, berkomunikasi secara sopan, saling memberi semangat untuk belajar atau berprestasi, melakukan hobi atau kegiatan positif bersama. Yang tidak boleh, hati-hati dengan kontak fisik atau berdekatan hanya berduaan. Itu sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kita kasih juga pemahaman bahwa bisa jadi ya sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, apa yang bisa dilakukan, itu apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, Bapak Ibu, itu tadi materi yang kami sampaikan pada anak-anak gitu ya secara umum garis besarnya. Kemudian mari kita memahami bagaimana sih, karena kan kita akan sebagai orang tua ini akan mendampingi anak-anak gitu ya. Bahwa perkembangan manusia itu sepanjang hayat, mulai dari balita, bayi hingga nanti lansia itu kan kita terus berkembang. Sebenarnya tidak hanya yang kita tidak sadari gitu ya. Kita sebagai orang tua tuh juga mengalami perkembangan loh gitu sampai nanti di lansia gitu ya. Di masa tua juga sebenarnya masih ada gitu perkembangannya. Yang kita tidak sadari hal itu gitu ya. Kita kayaknya fokusnya pada oh kalau bertumbuh berkembang itu hanya pada sampai anak-anak, sampai remaja saja. Sebetulnya tidak gitu. Di masa dewasa sekarang juga ada perkembangan juga gitu ya yang terjadi. Maka kalau kita melihat dari segi kacamata psikologi perkembangan gitu, perkembangan itu sepanjang hayat, mulai dari anak-anak dari bayi bahkan hingga lansia. Nah, karena perkembangan sepanjang hayat itu tadi, ada hal-hal yang menyertai. Yang pertama adalah tugas perkembangan, di mana tugas perkembangan ini adalah tugas yang harus dicapai oleh individu pada masa perkembangan tertentu dan akan mempengaruhi tugas perkembangan di masa berikutnya. Kita kembali sedikit di sini. Misalnya, ketika anak-anak ada tugas perkembangan yang mesti dicapai pada masa anak, karena tugas perkembangan ini akan mempengaruhi tugas perkembangan di masa berikutnya, yaitu di masa remaja. Begitu. Dan begitu juga Bapak Ibu, ketika pada masa remaja ini ada tugas perkembangannya,
tugas-tugas yang mesti bisa dicapai gitu ya, karena akan mempengaruhi nanti di masa berikutnya, di masa dewasanya gitu. Misalnya nih, begitu juga dengan dewasa. Dewasa punya tugas perkembangan dewasa itu apa? Karena akan mempengaruhi bagaimana nanti di perkembangan berikutnya sebagai lansia. Katakanlah nih, di masa lansia nanti ada pensiun gitu ya. Nah, apa yang mesti dicapai di masa dewasa sehingga nanti ketika menjalani masa pensiun itu bisa menjalani dengan apa memenuhi gitu ya, memenuhi tugas perkembangan di masa pensiun ini gitu kira-kira. Jadi tugas perkembangan itu adalah tugas yang mesti dicapai, tugas yang dimiliki ketika seseorang itu dalam masa perkembangan tersebut gitu. Nah, ini menjadi dasar pemahaman kita bagaimana kita memahami anak-anak kita ketika melewati masa pubertasnya di antara anak-anak dan remaja gitu ya. Kalau sekarang anak-anak kita ada di usia SD, itu kan peralihan nih antara mungkin ada yang sudah puber, yang masih masa uh, prapubertas gitu ya, sehingga ini di peralihan antara anak dan remaja. Sedangkan masa remaja sendiri juga peralihan dari anak-anak ke dewasa gitu ya. Nah, kemudian dengan tugas perkembangan ini juga diikuti dengan masalahnya gitu. Ada masalahnya. Masalah kembangan atau developmental problem. Masalah yang terjadi ketika individu ini sedang dalam masa perkembangan tertentu. Karena dia mesti memenuhi tugasnya, gitu ya, harus mencapai tugasnya, maka ada masalah yang mengikutinya, gitu Bapak Ibu. Nah, tapi masalah perkembangan ini berbeda dengan apa namanya masalah yang abnormal, gitu. Kayak kita lihat apa sih masalah perkembangan contohnya, ya. Contohnya remaja nih, ini masalah perkembangan remaja. Misalnya remaja itu melanggar aturan, misalnya ya. Nah, ketika melanggar aturan dilakukan oleh remaja, itu adalah masalah perkembangan. Tapi kalau melanggar aturan dilakukan oleh di masa dewasa, itu bukan lagi masalah perkembangan, Bapak Ibu. Masa dewasa, ya kan dia sudah bisa apa berpikir lebih matang gitu ya. Tapi kalau pada masa remaja, dia melanggar aturan, ini kita merupakan kategori masalah perkembangan. Bukan berarti boleh gitu ya, bukan berarti boleh, tetapi kita memahami bahwa oh ya, ini masalah, tapi masalah yang sedang dia hadapi karena dia memang sedang di masa remaja gitu. Kalau kita ya Bapak Ibu kita yang sudah dewasa ini, kalau kita dalam perjalanan hidup selama inilah gitu ya, kira-kira pasti pernah ya kita melanggar aturan ya. Nah, melanggar aturan kira-kira paling sering atau lebih banyak terjadi ketika kita usia berapa? Kan di masa usia remaja gitu. Tapi bukan berarti ini apa sesuatu yang dibenarkan, sesuatu yang boleh atau tidak menjadi masalah. Bukan demikian. Ini tetap menjadi masalah. Tetapi kita memahaminya, oh ya, ini sebagai masalah perkembangan. Lalu apa remaja ini serba penasaran. Serba penasaran, coba ini, coba itu, atau dia apa namanya eh, ngeyel kalau dikasih tahu gitu ya sudah penasaran nih apa yang apa dia serba penasaran sedang berpikir kritis kemampuan berpikir kritisnya berkembang sehingga kalau dikasih tahu gitu ayang-ayal ya sehingga menimbulkan konflik nih sama orang tua gitu konflik dengan orang tua antara anak dan orang tua terjadi di masa remaja ini ya bagian dari perkembangan karena mereka sedang mengeksplorasi sebenarnya di masa remaja ini mereka sedang mengeksplorasi tentang informasi tentang situasi di sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, dan membuat dia apa penasaran tadi ya, seringkali juga menimbulkan konflik nih sama orang tua. Gitu. Kemudian ada perubahan suasana hati gitu ya. Moodnya nggak stabil gitu ya remaja itu kan gitu ya sering kali apa mereka bilang bete aku galau aku ini itu diajak komunikasi sulit misalnya nah, ini bagian dari masalah perkembangan remaja. Nah, mari kita memahami apa sih yang terjadi gitu yang dialami oleh mereka remaja. Remaja ini sedang bertumbuh kembang gitu ya secara fisik gitu ya. Ada perubahan-perubahan fisik, ada perubahan hormonal, mereka sedang puber tadi ya. Puber ada perubahan fisik yang terjadi.
ketidakstabilan hormon reproduksi karena sedang menuju pada proses kematangan gitu ya. Nah, ketidakstabilan ini, perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan ketidaknyamanan gitu. Jadi kenapa sih remaja itu sering uring-uringan, sering galau, bete, nggak enak gitu? Ya karena ketidaknyamanannya karena perubahan fisiknya itu tadi, Bapak Ibu. Lagi nggak enak kan pada masa remaja ini kan sebenarnya masa yang sedang nggak enak gitu, Mbak. Tubuhnya tubuhnya sedang berkembang dengan perkembangan yang nggak enak, mungkin juga ketika anak perempuan mulai ada apa mengalami menstruasi tapi belum stabil misalnya. Kemudian ketika menstruasi ada mulai ada keluhan-keluhan juga gitu. Fisiknya tuh nggak enak gitu. Jadi itu juga yang membuat anak remaja ini sering uring-uringan gitu. Yang uring-uringannya anak remaja kemudian menimbulkan konflik sama orang tua, susah dikasih tahu misalnya. Apa yang mereka rasakan? Mereka sebenarnya tidak sedang merasakan ketidaknyamanan juga dengan perubahan fisik. Mereka bingung, tapi nggak ngerti kan. Sebenarnya kenapa? Kalau ditanya kan agak sulit tuh remaja ya. Nggak tahu, oh gitu. Seringnya kan begitu. Mereka juga sebenarnya bingung sama dirinya sendiri. Malu mungkin ya, ada perasaan malu. Kok suaraku apa berbeda nih, tiba-tiba suaranya beda gitu. Kemarin ada yang menarik, jadi ada penyanyi cilik gitu yang suara itu bagus banget gitu ya pada waktu apa anak-anak gitu suara itu bagus banget gitu. Waktu itu sempat diundang ke istana presiden, di istana negara, dia nyanyi anak-anak gitu, suaranya itu bagus banget. Saya kemarin sempat lihat update-nya di media sosial, ternyata dia kayak baru puber gitu loh, suaranya pecah gitu ya Bapak Ibu. Itu kan, oh jadi beda banget kalau dia nyanyi gitu, yang waktu kecil suaranya bagus gitu ya sebagai suara anak-anak, sekarang suaranya beda. Nah, ini juga yang terjadi ketika anak apa mulai remaja kan ada perubahan suara. Mungkin agak malu gitu ya, ada perasaan malu. Kemudian mungkin untuk anak-anak perempuan yang dadanya mulai apa membesar gitu. Ada perasaan yang kok dadaku lebih besar dibanding teman yang lain misalnya. Dia canggung juga sama badannya gitu. Ini kan sebenarnya ketidaknyamanan yang dia sendiri juga bingung ya, gimana pokoknya nggak enak aja gitu. Kemudian ya tadi ketidakpahaman apa yang terjadi perubahannya ini gitu-gitu ya. Kemudian ada tantangan dan juga penyesuaian ini misalnya dari pengaruh lingkungannya. Lingkungan yang dia lihat sekitarku. Kok teman-temanku dadanya udah mulai membesar, aku enggak misalnya, aku belum misalnya. Terus teman-temanku bilang udah mens, aku belum misalnya gitu ya. Kemudian pengaruh teman sebaya gitu. Teman sebaya menjadi satu hal yang khas pada masa remaja. Ya ada apa kelompok-kelompok, ada geng gitu ya, itu kelompok-kelompok pertemanan di masa remaja ini menjadi sesuatu yang khas, kemudian menimbulkan konflik-konflik pertemanan gitu, itu bagian dari masalah perkembangan Bapak Ibu. Nah kemudian tantangan juga di media sosial gitu ya, mereka sekarang sudah mulai terekspor juga dengan media sosial, sehingga ini kita memahami bahwa di masa remaja ini memang masa-masa galaunya mereka, nggak stabil dan lain sebagainya, dan ini bagian dari perkembangan tersebut. Jadi eh, saya seringkali bertemu dengan orang tua ini khawatir gitu ya. Anak saya kayaknya nggak stabil gitu ya. Dia belum bisa, dia masih kayak pelin-pelan gitu, nggak stabil. Saya khawatir nanti di masa dewasa dia jadi pribadi yang tidak bisa memutuskan. Dia menjadi pribadi yang tidak bisa di tidak bisa di apa namanya di eh, langsung dikaitkan demikian gitu, karena memang di masa remaja ini ya dia sedang mengeksplorasi dengan perkembangannya, dia sedang mengalami ketidakstabilan gitu ya Bapak Ibu. Ketika dia tidak stabil sekarang bukan berarti dia akan menjadi pribadi yang tidak stabil nantinya, karena ketidakstabilan ini adalah bagian dari perkembangan, masalah perkembangan, sama seperti melanggar aturan tadi. Tapi melanggar aturan bukan bukan hal yang sama dengan melanggar hukum ya. Artinya ketika sekarang nih ada melanggar aturan, kan berarti nanti dia akan menjadi pembangkang atau orang yang susah diatur, tidak gitu. Tapi bukan berarti juga kita kemudian membiarkan, oh ya wajar deh, biarin aja, bukan begitu ya. Tapi tetap kita perlu mendampingi dia melewati apa masalah-masalah perkembangan ini, tapi kita tidak memberikan judgement sebagaimana perilaku yang sama yang dilakukan oleh orang dewasa, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian tentang attachment. Jadi atau kelekatan gitu ya. Bahwa pada masa anak-anak
kelekatan itu ada pada orang tua, terutama ibunya gitu. Anak-anak tuh kan kalau ibunya waktu masa anak, kalau ibunya nggak ada nangis gitu ya, karena dia memang masih melekat pada orang tuanya, terutama ibu yang kalau pada waktu bayi itu menyusui itu kan lekat sekali, ada fisik yang menempel, bahkan menempel secara fisik gitu ya, lekat. Nah, pada masa remaja, kelekatan ini tidak lagi pada orang tuanya, tapi juga berpindah pada teman-teman sebayanya. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai menemui juga nih anak-anak yang apa-apa kata temennya gitu. Apa-apa mau ikut kata temennya. Nah, ini dia memang sedang mengeksplorasi kehidupan sosialnya dia gitu ya. Bagaimana dia menyesuaikan juga dengan lingkungan pertemanan, kelompok-kelompok pertemanan. Jadi, nah ini seringkali juga menimbulkan konflik nih sama orang tua gitu ya, bahwa mulai ada pergeseran yang tadinya kelekatannya pada orang tua lalu bergeser ke teman sebayanya. Ya, ini masalah perkembangan yang wajar terjadi. Masa dewasa nanti gitu ya, attachment itu berpindah pada pasangan. Sehingga kalau orang dewasa kok apa-apa masih sama temennya, apa-apa masih sama orang tuanya, itu kan tidak sesuai ya dengan apa konsep perkembangan. Oke, bagaimana kemudian peran orang tua nih pada masa remaja gitu ya. Orang tua tuh bisa menjadi teman dalam tanda kutip. Kenapa dalam tanda kutip, nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Menjadi teman yang mengayomi. Ya, bagaimanapun mereka tetap meskipun tidak selekat pada masa anak, tetapi tetap mereka membutuhkan sosok yang mengayomi, yang memberikan afektif ya, kasih sayang gitu, kedekatan emosi itu tetap dibutuhkan oleh remaja, sehingga itu orang tua yang bisa juga memenuhinya. Kemudian menjadi sosok inspirasi atau sebagai role model gitu. Nah, di masa remaja ini kan dia sedang mencari identitas ya, mencari identitas. Aku apa sih? Aku mau jadi laki-laki tuh seperti apa? Aku mau bagaimana itu. Nah, maka dia membutuhkan sosok yang menginspirasi. Yang terdekat dia akan lihat orang tuanya. Ya, maka peran peran gender gitu ya. Anak laki-laki akan dia melihat bagaimana ayahnya, dan anak perempuan akan melihat bagaimana ibunya. Gitu. Kemudian, nah tapi ini diperlukan juga karena tadi kan mereka sedang mencari nih ya, mencari jati diri. Kemudian mereka serba penasaran, mencoba dan lain sebagainya. Mereka tetap butuh teman yang mengayomi, tapi mereka juga butuh pawang gitu ya untuk batasan, aturan, value-nya bagaimana. Karena kan tadi ya mereka sedang bingung nih. Nah, batasannya apa sih? Nah, itu orang tua yang bisa menjadi teman untuk eh, menjadi batasannya gitu untuk mendiskusikan itu. Nah, kemudian orang tua juga bisa jadi partner diskusi dan sharing karena sebenarnya mereka juga sedang kebingungan loh menghadapi pertumbuh kembangan ini gitu ya. Jadi dengan segala permasalahan perkembangan mereka gitu. Mereka akan ada tanya, kenapa begini? Kenapa sih harusnya itu eh, pada masa remaja kan sebenarnya mulai berpikir kritis gitu ya. Apa namanya? Kemampuan berpikir kritisnya itu sedang berkembang. Sehingga dia butuh orang yang lebih dewasa untuk yang sudah lebih berpengalaman gitu ya, mempunyai informasi yang lebih banyak untuk diskusi, untuk sharing dan menentukan batasannya, value aturan, value-nya apa gitu. Nah, bagaimana sih kita menjadi sebagai orang tua atau menjadi teman baik remaja? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kita itu tidak berusaha menjadi teman, tapi menciptakan relasi seperti teman. Artinya, kalau kita mundur ke sini, nih ya, kan attachment-nya mereka itu memang pada teman sebayanya. Jadi, kita juga mendorong mereka, kita juga mensupport mereka untuk kelekatannya bukan pada kita lagi. Jadi, kita sebagai orang tua ini mesti juga menyadari bahwa saya bukan yang hijau ini. Saya bukan temannya gitu. Temannya ya teman-teman sebayanya. Tapi saya adalah orang tua yang mempunyai relasi seperti teman. Eh, saya sempat menemui juga beberapa orang tua yang dia ingin tetap dekat dengan anaknya, kemudian dia ingin menggantikan peran teman-temannya. Jadi kayak ya udah dia apa ya berusaha untuk
untuk menjadi anak remaja gitu ya. Dan kemudian supaya dia apa-apa ke orang tuanya aja gitu. Orang tua ini tidak menggantikan fungsi temannya gitu. Sehingga di sini tidak berusaha menjadi temannya tetapi menciptakan relasi seperti teman. Karena mereka tetap akan punya teman-teman yang sebayanya tadi, peer groupnya tadi gitu ya. Oke. Kemudian menjadi teman baik remaja itu kita lebih banyak diskusi, mendengarkan daripada menasehati atau memberikan larangan. Nggak boleh gini ya, harus gini ya. Itu kan arahan-arahan ya. Jadi kita lebih banyak diskusi. Menurut kamu gimana? Apa sih yang kamu ketahui misalnya? Jadi kita lebih banyak diskusi, mendengarkan. Bukan berarti nggak boleh nasihat boleh, tetapi porsinya tidak banyak gitu. Dibanding pada waktu anak-anak ya, anak-anak kan lebih banyak dikasih tahu. Ini kan loh dek, gini 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 gini, ini ya gini. Jadi kalau pada masa anak-anak kita lebih banyak mengarahkan. Tapi pada masa remaja yang kita lebih banyak lakukan adalah mendengarkan. Oh, kamu udah tahu tentang itu. Oh, apa yang kamu tahu? Informasinya dapat dari mana, misalnya. Jadi lebih banyak sifatnya itu diskusi. Menasehati tetap ada, tapi menasehati ini porsinya tidak banyak dan biasanya lebih baik itu dilakukan di akhir setelah proses diskusi. Dia diskusi, menurut dia begini, dia sampai masih ada kebingungan. Kita lihat, oh dia masih bingung di sini, oh dia udah tahu di bagian ini, oh dia punya pendapatnya sendiri begini. Biasanya dia akan tanya, kalau menurut Bunda bagaimana? Kalau itu apa sih ayah? Gitu. Nah, pada saat ada pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa memberikan nasihat, gitu ya. Memberikan ruang aman dan nyaman bagi remaja. Gitu. Kita kasih kesempatan mereka juga mengeksplorasi, tapi kita siap untuk menjadi tadi sosok yang mengayomi, sosok tempat mereka bertanya gitu ya. Dan kita bisa menjadi role model. Kita terbuka dengan pengalaman. Kita boleh bercerita dulu misalnya, atau pada saat Bunda seumur kamu yang Bunda alami begini-begini. Kalau sekarang zamannya kayak apa sih, Nak? Kalau Bunda dulu sebenarnya kira-kira apa ya bedanya em, remaja yang dulu sama remaja yang sekarang? Tapi ada nggak ya, Nak, kira-kira persamaannya? Kalau Bunda tuh dulu mengalaminya gini-gini gini. Nah, terbuka dengan pengalaman. Kita ingin anak kita dekat dengan kita, kita ingin anak kita bicara gitu ya. Kita kan bicara lebih dulu, kita cerita lebih dulu misalnya. Nah, mendampingi perkembangan seksual anak pra remaja gitu ya, memberikan pendidikan seks sejak dini dengan mengenal diri, tubuh, menjaga diri lebih kepada fisik ya. Kemudian juga diikuti dengan ini, memahami peran gender. Bagaimana sih sikap laki-laki, perempuan, gitu misalnya. Tadi misalnya, eh anak perempuan boleh nggak main bola misalnya. Anak laki-laki boleh nggak menangis misalnya. Nah ini kan apa ya peran-peran gender gitu ya yang kita juga mesti ini ya terkait ini mitos terkait gender. Ini juga bisa menjadi apa bahan pembelajaran bersama. Nah, Bapak Ibu, ini memang menjadi apa namanya tantangan gitu ya, tantangan. Ini kalau Bapak diurutkan dari yang kuning, merah, biru, hijau. Yang kuning nih dengan adanya perkembangan teknologi, media sosial harus informasinya cepat sekali. Kemudian sekarang sudah mulai banyak AI ya, ada artificial intelligence gitu. Nah, ini kan perkembangan yang sangat sangat pesat. Satu sisi sebenarnya sangat membantu kehidupan kita, di sisi lain juga eh, kita khawatir kita mungkin menjadi ancaman. Ada hal-hal permasalahan yang muncul nih. Ada cyberbullying, seksual scam atau apa, pelecehan seksual di dunia maya atau di internet, pornografi online misalnya. Nah, ini hal-hal yang masalah-masalah yang muncul gitu ya ketika ada ini tadi hal-hal di kotak kuning ya bagian dari perkembangan itu tadi yang kemudian dialami oleh orang tua adalah yang di kotak biru nih pergaulan dan situasi anak tuh berbahaya dalam resiko itu ya pemikiran kita sebagai orang tua demikian. Kemudian kita merasa khawatir, kita merasa takut, merasa cemas bagaimana masa depannya mereka. Saya bisa nggak melindungi mereka gitu ya. Mereka nih dalam kondisi yang berbahaya banget nih, bisa ada cyberbullying, bisa ada ini segala macam gitu ya. Sehingga yang apa namanya
orang tua bersikap menjadi overprotective, banyak yang dilarang. Karena karena orang tua mengalami kekhawatiran, takut, cemas, dan lain sebagainya. Apa yang mesti dilakukan? Yang hijau. Kita diskusi terbuka dengan anak. Dan kita belajar sama-sama. Gitu ya. Yang kuning ini tadi, gitu ya. Bagaimana yang ada di kotak kuning ini kita memanfaatkan secara positif. Jadi kita yang di kotak kuning ini bukan menjadi ancaman, ya, tetapi bagaimana yang di kotak kuning ini itu menjadi apa namanya resource positif gitu. Kita sebagai manusia yang hidup di era memang era modern gitu. Nah, kita perlu belajar bersama-sama. Jadi orang tua juga mesti belajar gitu, belajar bersama dengan anak. Sekarang ini kan Hmm, bagaimana kita bisa menggunakan AI secara optimal gitu. Dengan adanya AI, mestinya hidup kita lebih terbantu. Tapi ada sisi negatifnya juga gitu ya. Nah, ini kita bisa belajar barengan dengan anak. Mungkin anak-anak akan lebih punya informasi lebih banyak. Ini kita bisa belajar sama-sama gitu. Kita bisa terbuka diskusi sama mereka. Tahu nggak, Dek, misalnya sekarang ini ada AI AI itu apa aja misalnya ya, AI yang bisa membantu untuk mencari informasi, AI yang bisa membantu untuk membuat kerangka tugas misalnya. Terus bagaimana membuat tugasnya secara lebih optimal dengan apa peran AI misalnya gitu ya. Kemudian sekarang ini banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan penghasilan dari teknologi. Sejauh apa anak-anak tahu tentang itu misalnya. Kemudian tentang bahaya-bahayanya juga misalnya sekarang ini yang sedang sangat apa diberantas gitu ya dalam misalnya judi online. Anak-anak tahu nggak tentang itu? Informasi-informasinya. Game online. Game online itu apa batasannya mengeksplorasi game untuk area yang positif, area negatifnya apa, dan sebagainya itu kita bisa diskusi sama anak. Oke, kemudian saya kalau sudah ada kelebihan waktu mohon dikasih tahu ya. Nah, kemudian ada tantangan nih, bagaimana kita berkomunikasi sebagai orang tua dengan remaja. Kita perlu menyampaikan dengan bahasa yang lugas, tanpa hiasan untuk menjelaskan seksualitas. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita sendiri sebagai orang tua tuh ada rasa risih mungkin gitu ya, ada rasa risih, ada rasa malu, bahkan yang malu sebenarnya kita juga gitu. Nah, ini kita juga perlu sadari gitu. Eh, Pasti bahasa apa sih yang kita bisa pakai ke mereka untuk menjelaskan tentang seksualitas. Nah, orang tua sendiri itu merasa tabu, malu untuk membicarakan seksualitas secara terbuka. Gitu. Nah, kemudian misalnya sekarang ini eh, kita ya, misalnya kita sebagai orang tua, kita generasi milenial misalnya yang lahir di tahun 80 sampai 90-an misalnya gitu ya Bapak Ibu, penghayatan kita terhadap norma ya di kita generasi milenial ini ada nggak perbedaannya sama yang anak-anak kita generasi Z, atau setelah Z itu apa gitu ya. Nah, bagaimana di penghayatannya gitu. Ada bisa jadi normanya sama tetapi penghayatannya yang berbeda misalnya. Nah, di situ kita bisa berdiskusi gitu ya, berdiskusi lebih terbuka. Kemudian orang tua, bagaimana sih orang tua yang bijak dan keren gitu ya. Kita melakukan apa yang kita ingin anak kita lakukan. Jadi kita lakukan dulu sebagai orang tua. Misalnya kita ingin anak kita itu ini apa rapi dan bersih. Sebelum kita menyuruh mereka, kita lakukan dulu. Misalnya rapi yang dan bersih itu seperti apa? Misalnya menaruh barang sesuai dengan tempatnya. Ya, kita lakukan dulu. Atau misalnya gini, kita sedang jalan-jalan nih gitu ya sama anak kita. Lalu ada pengemis misalnya, ada pengemis. Kita ingin melatih anak kita untuk apa? Suka bersedekah. Kita ingin anak kita menjadi orang yang dermawan. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu? Kita kita minta anak kita untuk kasih dek uangnya ke pengemis itu dek. Itu misalnya karena kita ingin melatih dia, kita minta dia kasih dek ini uangnya, kasihkan. Itu yang kita lakukan
Nah, yang lebih baik gitu ya, yang lebih sorry, lebih lebih mungkin lebih efektif, maka yang memberikan uang pada pengemis adalah kita sebagai orang tua. Kita menunjukkan, kita kita dulu yang berperilaku. Nah, anak-anak akan mengikutinya. Kalau kita ingin kita ingin melatih anak kita tentang satu perilaku, kita dulu yang melakukan. Bukan hanya kita menyuruh, gitu. Tapi kita melakukan. Jadi ketika misalnya tadi, saya ingin mengajarkan untuk suka bersedekah, menjadi pribadi yang dermawan, misal. Ada pengemis, kita yang ngasih. Dia itu lihat, anak itu akan lihat bagaimana orang tuanya sering kasih tuh bersedekah di ketika lewat di pinggir jalan, kemudian ada orang yang sedang berjualan mendorong gerobak, misalnya. Orang tuanya itu sering kasih. Dengan demikian anaknya ini akan menjadi apa? Dia punya role model, punya memori ya, punya contoh, punya memori yang direkam di sini. Maka perilakunya akan mengikuti. Misalnya kita ingin anak kita lebih terbuka pada kita. Ya yang kita lakukan kita duluan yang cerita. Hari ini Bunda capek banget deh, misalnya. Hari ini Bunda senang sekali. Hari ini Bunda tadi sempat marah. Marah tuh begini-begini kita cerita. Udah aja kita cerita tentang diri dan aktivitas kita sehari-hari. Mereka akan terbiasa dengan pola komunikasi tersebut. Waktu penggunaan gadget misalnya. Kita pingin anak-anak ini lebih tertib disiplin tentang waktu. Ya kita dulu tunjukin seperti apa. Kemudian ciptakan waktu dan aktivitas bersama dengan anak. Soalnya hari ini weekend ini, long weekend ini kita ada project apa? Misalnya projectnya buat buat project yang menyenangkan bersama dengan anak-anak. Kita dengerin pendapat kamu. Menurut kamu apa nih yang seru? Kita bikin apa? Gitu. Buat kesepakatan bersama tentang gadget dan penggunaan media sosial. Jadi Bapak Ibu untuk pada masa remaja ini aturannya itu dibuat bersama, kesepakatan. Jadi bukan hanya dari orang tua yang memberikan, ya, bukan hanya dari satu arah, tapi dua arah, kesepakatan. Kemudian kita pantau aktivitasnya. Penerapan kesepakatannya gimana? Lalu kita evaluasi. Oke, sejauh apa kesepakatan ini sesuai? Siapa yang tidak sesuai dan bagaimana? Menurut kamu gimana gitu? Jadi ada diskusi dan keterbukaan. Kemudian misalnya ajak anak berdiskusi tentang suatu cerita atau film misalnya yang relevan dengan tema seksualitas dan juga pubertas. Nah, parenting gitu ya, ini yang do and don'ts gitu. Sekarang kalau di media sosial kemarin sempat ada yang tren gitu ya. We listen and we don't judge gitu kan. Ada kalau Bapak Ibu ini di medsos tuh kemarin sedang ada challenge tuh kayak gitu. We listen and we don't judge. Jadi dua orang gitu ya, dua orang dia akan bilang sesuatu tentang orang tua. Misalnya ada yang dilakukan orang tua dan anak, ada yang dilakukan pasangan gitu ya. Aku nggak suka. Sebenarnya aku nggak suka kamu begini-begini gitu. Tapi si orang sebelahnya ya kan, oh ya we listen and we don't judge, diem aja dia kayak akan ketawa aja gitu. Nah, ya, ini jadi kita bagaimana sebagai orang tua itu kita bisa mendengarkan, menjadi tempat mereka bercerita dan tidak langsung memberikan judgement. Gitu ya. Bisa berikan pujian atas usaha mereka, bukan hanya pada hasilnya. Bisa jadi mungkin hasilnya tuh masih belum optimal, tapi dia sudah berusaha. Nah, gitu kita jangan lupa untuk memberikan apresiasi. Apresiasi berupa pujian. Udah senang sekali. Hebat deh kamu misalnya. Jadi kita berikan pujian. Tanamkan nilai moral. Saya rasa ini setiap orang tua pasti sudah melakukan. Diskusi tentang batasan pergaulan yang sehat. Jadi bukan hanya kita memberikan larangannya saja, tapi dalam hal diskusinya. Gunakan bahasa yang sesuai dengan usia. Ingat ya Bapak Ibu bahwa kadang-kadang gini loh, kita punya kekhawatiran sebagai orang dewasa karena kita melihat dari kacamata dewasa. Misalnya katakanlah pacaran gitu ya. Kita tidak ingin anak kita pacaran. Oke, ini lepas dari value ya Bapak Ibu, tetapi saya membahas dari kacamata
usia atau apa namanya ya perspektif usia gitu ya. Jadi misalnya gini, ada anak-anak yang SD udah pacaran misalnya, dia bilang "Aku punya pacar," misal dia bilang gitu. Lalu kita sebagai orang tua itu kita membayangkan pacaran seperti di masa dewasa, sehingga kita menjadi berapa khawatir itu nggak boleh loh, itu harusnya di masa dewasa. Kamu belum saatnya dan lain sebagainya. Betul, itu tidak salah. Tetapi kita pahami juga nih, apa sih yang dia maksud nih di anak SD yang dia bilang pacaran apa sih? Apakah dia punya pemahaman yang sama pacaran seperti kita memahami pacaran di masa dewasa itu gitu? Jangan-jangan yang dia apa yang dia pahami atau menurut dia konsep pacaran itu adalah misalnya ya aku tukar-tukaran bekal gitu. Jadi kita tidak menggunakan kacamata kita langsung sebagai orang dewasa. Boleh kita menanamkan norma-norma value sangat perlu, tetapi kita juga perlu melihat dari kacamata anak sehingga proses komunikasinya tidak dengan komunikasi seperti orang dewasa gitu Bapak Ibu ya. Kemudian jangan ragu untuk membahas topik yang sensitif dengan pendekatan yang nyaman. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh juga ada gimana ya ngasih taunya ya gitu. Ini gimana ya? Kita tanya aja. Kalau misalnya mereka bertanya sesuatu, kita tanya balik. Kamu dengar ini dari mana? Kamu sudah pernah dapat informasinya dari mana? Jadi justru kita explore aja gitu ya dengan mereka. Sekarang ini kan anak-anak eh, banyak itu paparan informasi ya kita tanya aja kamu dengar dari apa menurut kamu gimana? Yang kamu dengar seperti apa atau yang kamu lihat itu bagaimana? Nah, ini yang Jones gitu ya. Hindari membandingkan dengan anak atau dengan orang lain, dengan anak lain atau orang lain gitu ya. Hindari melarang atau membatasi pergaulan secara sepihak. Saya setuju bahwa perlu memberikan batasan, larangan perlu ya, tetapi kemudian ini disertai dengan penjelasannya, disertai dengan diskusinya. Menurut kamu bagaimana? Oh, apa yang membuatmu nyaman dan tidak nyaman gitu. Jadi bukan hanya secara sepihak dan tanpa penjelasan. Pokoknya begini, pokoknya nggak boleh. Gitu. Apalagi sekarang dengan paparan informasi, saya rasa sebenarnya anak-anak kita itu kan punya kemampuan berpikir kritis juga. Itu yang mesti kita dorong juga gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke MC, Bu Yanti. Terima kasih Bu Ratri. Selanjutnya untuk acara berikutnya yaitu kita ada diskusi dan tanya jawab. Silakan jika ada ayah bunda yang ingin bertanya tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratri, bisa langsung unmute, bertanya langsung atau bisa ditulis saja pertanyaannya di kolom chat. Silakan ya bunda jika ada yang mau bertanya. Bisa langsung di-unmute bertanya tentang hal-hal yang tadi bisa berhubungan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tanggal 10 atau 11 kemarin, atau tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ratri. Oke, masih kita tunggu ya Bu. Oke, sepertinya. Oh ya, silakan Bunda Hani. Assalamualaikum Waalaikumsalam. pagi Bu Ratri dan Ibu Septianti. Ya, pagi Bu. Selamat pagi. Saya Hani, Mama Abiasa dari SD 4 Sekolah Alam Cikeas. Nah, kebetulan setelah anak saya ikut seminar pubertas di sekolah ya, itu ada hal yang menarik yang setelah seminggu berjalan dari kegiatan itu. Sepertinya dia dan teman-temannya mulai membicarakan tentang hal yang sudah diajarkan tuh, terutama tentang mimpi basah. Jadi karena anak-anak mungkin belum paham betul ya Bu. Jadi eh, anak saya cerita
mimpi basah itu juga bisa kering juga mah gitu. Jadi ada temannya yang cerita, aku udah pernah mimpi basah, tapi aku tetap kering, tapi mimpinya kayak gitu, gitu cerita. Nah, ini saya sebagai orang tua juga sebenarnya bingung ya, karena dia kan juga belum mengalami sendiri mimpi basah itu seperti apa. Baru dengar juga dari pengalaman-pengalaman teman-temannya. Walaupun saya sebenarnya masih bingung, harusnya sih umur-umur kelas SD 4 itu, umur 9 tahun 10 tahun seharusnya normalnya belum puber ya, belum masa puber ya Bu ya. Dan saya juga membaca beberapa memang anak ada yang beberapa mengalami pubertas dini seperti itu. Nah, biasanya mostly pubertas dini terjadi di umur 9 tahun 9 tahun atau 10 tahun gitu ya Bu ya, kalau saya tidak salah. Koreksi kalau saya salah. Nah, ini sebagai orang tua ya Bu ya, saya juga sebenarnya bingung, takut menjelaskannya salah atau terlalu terbuka, jadi anaknya jadi mikir yang macam-macam. Sebenarnya kalau saya bisa menjelaskan sebagai orang tua untuk anak umur 9 tahun dan mungkin teman-temannya sudah ada yang pernah mengalami betul seperti itu, saya sebenarnya amannya menjelaskannya seperti apa sih Bu? Tentang mimpi basah ini karena memang salah satu tanda pubertas untuk anak laki-laki kan itu diawali dengan adanya mimpi basah ya Bu ya. Jadi saya mungkin minta petunjuknya Ibu Ratri, mungkin dalam segi tutur katanya, biar anak itu secara dalam segi medisnya itu juga ngerti, tapi saya juga tidak terlalu berlebihan menjelaskannya. Mungkin saya minta dikasih petunjuk aja gimana ya Bu ya, cara terbaik buat menjelaskan masalah mimpi basah ini sebagai kami di orang tua di rumah. Seperti itu aja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani. Saya langsung jawab saja, Kak Bu Yanti, atau bagaimana? Iya, langsung dijawab saja, Bu. Oke, baik. Izin sebentar. Ah, yang pertama, saya rasa yang dirasakan Bunda Hani ini mungkin dialami juga ya banyak kita sebagai orang tua tuh kebingungan gimana cara menjelaskannya. Saya rasa ini ada dua poinnya, Bunda. Yang pertama, pemahaman kita sendiri sebagai ya maksudnya kita sendiri ya sebagai pribadi dewasa eh, tentang si mimpi basah ini secara tepat, secara objektif itu seperti apa gitu. Jadi bisa jadi kita sendiri tuh juga masih belum cukup punya informasi yang cukup gitu loh, informasi yang apa, yang tepat, informasi yang cukup tentang si mimpi basah atau tentang kalau kita perempuan mungkin kita paham ya tentang bagaimana menstruasi. Tapi yang pertama adalah kita sendiri mesti juga punya informasi yang cukup tentang hal tersebut gitu. Satu itu. Jadi kita pelajari dulu nih sebagai orang tua, kita sendiri pelajari dulu gitu tentang informasi yang mau kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyampaikan dengan bahasa anak gitu ya, dengan bahasa anak. Nah, ini kan dua dua hal yang berbeda gitu, dua hal yang berbeda. Jadi kita kita tentu saja akan merasa kesulitan, merasa bingung gitu ya menyampaikan pada anak kalau kita sendiri tidak paham tentang informasi detailnya apa yang mau disampaikan. Jadi proses proses pertamanya, Bunda, kita sendiri juga belajar dulu nih tentang apa sih mimpi basah gitu. Nah, mungkin diskusi dengan ayah ini sangat penting sekali. Kalau anak laki-laki dia akan mendapat apa namanya eh, arahan langsung ya tentang tentang mimpi basah ya akan lebih tepat dengan ayahnya atau dengan figur laki-laki yang terdekat di keluarga gitu ya yang dia itu siapa anak perempuan akan mendapat penjelasan lebih detail gitu ya tentang menstruasi dari ibunya atau figur perempuan dewasa yang terdekat di dalam keluarga misalnya. Jadi itu kita sendiri dulu mesti belajar juga tadi apalagi kan kata kan dia tadi bilang tapi mimpi basah ada yang kering juga loh. Nah, kita kan kita tahu nggak sebenarnya ada nggak sih versinya gitu ya. Jadi informasi, eksplorasi tentang si mimpi basah itu perlu kita pahami. Jadi kita belajar dulu nih, belajar dulu tentang informasinya. Kemudian proses proses belajar kita berikutnya adalah bagaimana menyampaikan dengan bahasa anak. Oh, bahwa ini akan dilalui prosesnya menjadi laki-laki laki-laki
dewasa gitu ya. Meskipun kalau sudah mimpi basah nggak langsung jadi orang dewasa, enggak, tapi ini adalah proses gitu. Proses menuju dewasa. Kan terjadi kira-kira di usia sekian, bisa bisa cepat, bisa lambat, tapi ini umumnya terjadi di usia sekarang. Tapi sekarang kamu belum mengalami, tapi nantinya akan mengalami. Nah, kalau nanti kamu mengalami, kamu sudah tahu bahwa ini apa, bagaimana cara apa yang bagaimana cara diri menghadapinya gitu ya. Terkait dengan kebersihan tubuh misalnya. Kemudian apa konsekuensinya kalau sudah mimpi basah? Badannya bagaimana yang terjadi dengan badannya? Kemudian adakah yang saya badannya jadi suaranya pecah dulu atau mimpi basah dulu misalnya kayak gitu-gitu ya. Lalu apa yang kemudian bisa jadi kamu mulai tertarik ada sama lawan jenis misalnya gitu. Mesti bagaimana misalnya ya jaga pertemanan dengan lawan jenis ketika sudah mimpi basah misalnya, atau ada nggak secara emosi bagaimana itu kita kita sendiri perlu belajar lebih dulu Bu, gitu kita sendiri perlu belajar lebih dulu gitu. Apa terkait dengan pubertas, kematangan reproduksi gitu kita belajar lebih dulu gitu, sehingga kita bisa bisa memberikan informasi-informasi dasar pada anak gitu ya. Jadi yang kita berikan mungkin informasi-informasi dasar, kemudian setelah itu kita eksplorasi kan dia bisa jadi dia dapat informasi yang lain kan dari teman-temannya misalnya, atau mungkin dia baca atau dia nonton gitu ya. Nah setelah itu kita bisa diskusi. Jadi informasi dasarnya kita perlu ketahui dulu Bu gitu. Kita ketahui dulu informasi dasarnya. Setelah itu kita bisa diskusi sama anak. Oh bagian misalnya dia ada bertanya tentang sesuatu yang kita nggak ngerti, itu bilang aja, oh bagian itu Bunda belum tahu. Tapi jangan lupa juga libatkan ayah ya di sini, apalagi kalau anak laki-laki. Bagian ini ayah dan Bunda belum tahu. Kita cari tahu bareng misalnya. Atau Bunda coba cari tahu dulu ya. Nanti kalau Bunda dapat informasinya, kita bisa ngobrol lagi. Misalnya. Mungkin begitu Bu, kira-kira prosesnya gitu ya. Jadi kita sendiri belajar dulu nih. Kita belajar dulu tentang informasi yang mau kita sampaikan. Kemudian yang kedua kita baru sampaikan dengan apa bahasanya dia. Yang kamu ketahui kayak apa? Mengetahui kayak apa. Dan kita dari informasi yang sudah kita pelajari, kita sampaikan dengan bahasa anak. Ya, ya, terima kasih ya Bu ya. Ngerti, Bu? Terima kasih Bu Hani. Oke, selanjutnya ya Bunda, ada yang mau bertanya lagi? Bisa bertanya langsung dengan meng-unmute atau ditulis saja pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Boleh juga kalau bukan bertanya tapi sharing pengalaman. Ya, sharing Rasanya pengalaman. ya senang sekali ya kita akan sangat belajar. Tentu saja saya bukan yang lebih tahu ya Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu juga mungkin punya pengalaman yang menarik untuk kita langsung apa bisa belajar bareng gitu. Saya juga dengan sangat senang hati tentu saja akan belajar dari Bapak Ibu sekalian. Sepertinya belum ada nih, Bu. Sharing atau pertanyaan atau mau bagaimana sharing-sharing menghadapi anak di umur yang sudah menginjak masa pubertas ya, Bu ya? Iya, ada yang menarik juga ya Bapak Ibu ketika kemarin di diskusi kelompok itu ada anak sebentar saya ada catatannya dari apa fasilitator. Umumnya mereka sih mengikuti ya proses diskusi gitu ya meskipun dengan segala tingkah pola anak-anak gitu. Eh, Oke, mereka itu
itu ada yang bertanya, mereka tahu bahwa ada yang namanya film porno gitu. Mereka tahu, tapi kemudian mereka tanya berapa sih usianya untuk berapa usia yang boleh gitu untuk menonton film itu gitu. Jadi Bapak Ibu saya rasa hal-hal seperti ini itu kan kita bukan hanya bukan hanya nggak boleh loh itu ya bukan hanya begitu ya tapi mengeksplorasi sejauh apa sih mereka tahu apa yang mereka bayangkan atau apa yang mereka pahami tentang itu gitu jadi ketika kita memberikan batasan atau sebaiknya tidak boleh dan segala macam itu ada eksplorasi diskusi saya paham sebagai orang dewasa sebagai orang tua kita pasti kaget kok tahu gitu ya kok gitu ya nah kadang-kadang dengan reaksi kita yang kaget itu lalu kita nggak boleh lah itu nggak baik langsung panjang lebar nah ketika kita udah langsung kita udah langsung dengan mengekspresikan kekhawatiran kita berupa ocehan yang panjang lebar dia kan langsung langsung diem nih oh gitu. Padahal kita nggak ngerti loh sejauh apa ya yang dia ketahui, apa yang dia bayangkan tentang itu. Kalaupun dia pernah menonton apa persepsinya misalnya. Itu jadi saya rasa bukan sekedar melarang, tetapi kita mengeksplorasi lewat diskusi. Tentu saja itu bukan hal yang sebaiknya ditonton misalnya, gitu ya. Tetapi apa sih persepsi mereka? Atau kalaupun mereka menonton, punya pengalaman menontonnya itu bagaimana? Kalau terus-menerus dilakukan ada resikonya apa? Itu kan prosesnya akan diskusi gitu. Tapi saya rasa menarik sih gitu. Kemarin memang kami memberikan arahan gitu ya untuk ke fasilitator mencatat apa sih hal-hal yang mereka tanyakan. Ini jadi salah satu catatan ada pertanyaan yang mereka nanya itu. Saya ingin tahu terkait usia legal untuk menonton film dewasa gitu. Ini mereka tanyakan gitu. Eh apa fasilitator kami kemarin lebih ke yang mengeksplorasi itu dari mana sih kamu tahu menurut kamu bagaimana dan seterusnya gitu. Jadi lebih ke mengeksplorasi itu sih. Oke, mungkin ini mewakili sih ya, Bu. Saya kan selaku fasilitator, saya yang bertanya nih ya, Bu. Saya selaku fasilitator kelas 5. Nah, kelas 5 itu kan sudah mulai masa-masa di mana nih sudah mulai suka dengan lawan jenis gitu ya, Bu ya. Sudah mulai suka sama kakak kelasnya misalnya gitu. Bagaimana ya Bu, misalnya menghadapi anak-anak yang sudah mulai suka itu agar mereka pun bisa terbuka nih kepada kami selaku fasilitatornya. Apa sih yang sedang mereka rasakan gitu? Oh kayak karena itu memang jujur sangat berpengaruh sekali dalam tingkah laku mereka dalam kegiatan proses belajar gitu. Ada beberapa hal yang memang mungkin mereka kayak Bu, aku begini, Bu, aku gini. Jadi lebih ingin mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya seperti itu. Kadang mungkin ada beberapa anak yang, oh mau cerita nih kepada kami, tapi mungkin ada beberapa anak yang kayak, enggak deh Bu, gitu, agak menutup diri. Nah, bagaimana peran kami sebagai fasilitator itu bisa menjadi sahabat untuk mereka terbuka lah gitu kepada kami. Itu sih ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya memang ini agak ngeri-ngeri sedep gitu ya Bu ya, mendampingi anak ya. Ya, yang pertama tadi ya kita menggunakan kacamata eh, anak gitu. Apa sih yang mereka rasakan gitu, mulai naksir-naksir. Kita tanya, rasanya apa? Di badanmu gimana? Ada deg-degan gitu badan. Jadi kita kena mengajak mereka mengenali tentang dirinya. Apa yang Hmm. dia, apa yang sedang dia alami tentang dirinya. Pertama, sensasi tubuhnya. Kalau kita suka sama orang, lalu misalnya kita deg-degan di badanmu rasanya apa? Atau apa namanya kayak seperti kupu-kupu ada kupu seperti kupu-kupu di perut gitu kan ya kan ada seperti kupu-kupu kalau dia lewat tuh rasanya deh gitu. Jadi kita ajak dia kenali sensasi tubuhnya. Oh, oh iya ya misalnya ya ibu ya aku kalau ketemu dia aku merinding misalnya. Jadi kita ajak dia lebih sensitif juga dengan reaksi tubuh. Terus apa perasaanmu? Apa pikiran-pikiran apa misalnya aku kepingin dia itu kan pikirannya perasaannya apa jadi lebih kayak kita mendorong dia untuk mengenali sensasi yang sedang dialami gitu itu yang pertama sangat sangat baik sekali Bapak dan Ibu untuk kita mengajarkan pada anak-anak
lebih mengenali sensasi, mengenali diri sendiri gitu ya, supaya mereka lebih punya kontrol sama dirinya sendiri gitu. Oh, aku nih deg-degan, tubuhku ini ada reaksi tubuh. Jadi kan ada tiga hal, reaksi tubuh, perasaannya apa, dan pikiran yang mengikuti. Misalnya, aku pingin diperhatikan dia, itu kan pikirannya. Perasaannya, aku kayaknya kalau ketemu dia, aku seneng gitu. Semangat ke sekolah. Bisa jadi loh, gitu ya. Semangat ke sekolah karena hari ini ada pelajaran olahraga yang kegiatannya tuh deket di kelasnya dia, misalnya itu ya. Aku seneng nih gitu. Jadi ada perasaan gitu. Terus sensasi di badannya apa? Jadi mendampingi anak untuk dia lebih menyadari tentang sensasi dirinya, sensasi tubuhnya, perasaan yang dirasakan, dan pikirannya. Nah, itu yang kita support untuk anak-anak bisa cerita. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau cerita, nggak apa-apa juga. Kita bisa ajarkan itu, Bu. Mengajarkan tentang sensasi diri yang tiga hal ini. Kemudian, setelah itu kita komunikasi yang terbuka, baru kita bisa kasih arahan kira-kira. Menurut kamu, kalau apa yang boleh, apa yang enggak, menurut kamu gimana? Kalau misalnya naksir, oke, apa yang eh, apa yang pas, apa yang enggak. Mungkin dia punya ide juga gitu. Mungkin yang punya ide juga. Nah, setelah itu kita boleh memberikan nasihat batasannya gini, terusnya begini gitu. Sangat-sangat boleh memberikan nasihat, sangat diperlukan, tetapi tidak di awal. Yang di awal ajak dia lebih ke menyadari sensasi dirinya, baik itu tubuhnya, perasaan dan pikirannya. Dan ketika ini terkomunikasikan, itu sebenarnya suatu proses yang sehat gitu. Dia akan punya kontrol dirinya karena dia sudah punya apa namanya awareness ya tentang dirinya gitu yang lebih tinggi gitu. Dan dia akan punya kontrol yang lebih baik. Dia sebenarnya melatih melatih kontrol diri juga dengan menyadari eh, kondisi dirinya. Oke, terima kasih Bu. Sama Masukannya Ibu. sangat bermanfaat. Oke, Ayah Bunda masih ditunggu jika ingin bertukar pengalaman atau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja. Eh, bisa langsung ditanyakan dengan meng-unmute atau bisa di kolom chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Reska, Ya, mau sharing selamat. atau mau selamat. Ya, ini sharing sekaligus bertanya sih, Ibu. silakan Bu. Selamat siang, saya dengan Reska, Bunda dari Pijar, kelas 4 SD. Sebenarnya ini saya mau sharing sekaligus bertanya ya, karena sebelumnya kan Pijar itu juga sudah punya kakak laki-laki. Jadi seperti yang sebenarnya siklusnya mirip-miripnya untuk anak-anak yang mau masuk ke masa pubertas. Jadi biasanya mereka anak-anak ini kan begitu mengetahui hal baru yang sifatnya pubertas, mereka banyak ngobrol ke sesama temannya nih, Bu. Sharingnya sama teman-teman ini gitu. Termasuk kayak yang tadi Mama biasa cerita tentang pembahasan tentang mimpi basah gitu ya. eh, apa pengetahuan mereka tentang mimpi basah itu seperti apa sampai waktu itu kejadian di kakaknya Pijar juga gitu dan saya rasa nanti mungkin di angkatannya Pijar mungkin akan ada fase-fase seperti ini juga gitu. Jadi setelah ada temannya yang mimpi basah, nah temannya ini bercerita nih, bukan cuma bercerita saya sudah mimpi basah, tapi menceritakan isi mimpi basahnya apa gitu. Jadi di dalam cerita itu dia menceritakan dia ketemu sama lawan jenis, terus ngapain aja tuh di sharing sama teman-temannya gitu. Nanti temannya yang mendengar cerita terus, oh ternyata aku juga pernah mimpi yang kurang lebih sama, tapi bedanya apa gitu. Jadi saling sharing gitu. Nah bagi yang belum mimpi basah kan itu jadi tiba-tiba tahu gitu. Sebelum kami orang tuanya masuk ke pembahasan itu. Gitu. Nah, maksudnya kami ini, maksud saya sebagai orang tua kan eh,
idealnya kami pengennya memberitahu atau mendiskusikan hal yang sifatnya eh, laki-laki dan perempuan ini bertahap ya Bu ya, dari pengenalan alat kelamin laki-laki dan perempuan, terus pembahasannya dari segi medis yang nanti masuk ke reproduksi gitu. Jadi mereka mengetahuinya dari segi medis bukan dari segi pornografinya gitu. Nah, terus masuk ke sisi agama gitu. Kenapa agama ada melarang dan ada batasan-batasan seperti itu. Tapi kalau misalnya di lapangannya tiba-tiba terjadinya seperti itu gitu. Mereka mendengar cerita langsung. Nah, di rumah kan mereka tuh biasanya begitu ngobrol sama kami akan em, bertanya gitu, mengkonfirmasi. Emang kalau misalnya Mebel Basah tuh benar ya, isinya gini-gini. Emang betul ya kalau laki-laki dan perempuan tuh akan melakukan A, B, C, D. Nah, di situ kami berusaha tenang, tapi kayak berpikir juga gitu, aduh ini cara ngejelasinnya harus mulai dari mana? Karena dia lompat levelnya tuh udah langsung tinggi gitu kan. Kalau kita bilang oh nggak salah ya kenyataannya seperti itu gitu. Kalau misalnya kita iyakan juga kita mengiyakannya mulai masuknya tuh dari sisi mana gitu. Walaupun ketika itu saya berusaha menjelaskannya tetap sesuai levelnya gitu. Dalam hal ini kita ngasih tahu dari awal lagi, oke karena kamu udah dengar cerita seperti ini, yang mama papa waktu itu saya juga memang diskusinya langsung sama papanya itu dari segi pengenalan awal, terus kita cerita dari segi medis, karena kan kita menceritakan proses reproduksi itu sebenarnya seperti apa gitu kan, biar dia berpikirnya secara logik dulu gitu, terus kita masukin unsur agama gitu kan, kenapa agama mengatur A, B, C, D gitu, karena untuk menjaga apa-apa gitu. Nah ini kan masih ada adiknya nih, yang saya mau tanyakan, apakah yang kami lakukan kemarin itu masih perlu ada yang ditambah gitu. Walaupun kami kan sebagai orang tua terus belajar di sini ya Bu ya gitu, memperbaiki. Jadi nanti kalau pada masanya adiknya menanyakan hal yang sama atau di luar diskusi sama teman-temannya, cerita sama teman-temannya mendapatkan cerita yang sama atau yang lain, kami sudah lebih siap gitu Bu. Itu sih yang kami mau tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Reska ya. Eh hebat sekali ya. Jadi ada proses yang ini ya Bu ya, antara ketika mendampingi kakaknya, kemudian sekarang pijar dan nanti adiknya bagaimana gitu. Ya betul, ada proses yang sama tapi juga ada yang berbeda gitu. Nah, nanti kita bisa memang menyesuaikan di masing-masing anak gitu ya. Misalnya kayak kepijar kok dia udah tahu duluan nih sampai sini, padahal kayaknya kita sebagai orang tua butuh step by step gitu. Ternyata dia udah sampai sini tahunya, nggak apa-apa. Jadi ya kita tahu, oh karena kamu udah tahu sampai sini, maka kita jelaskan gitu ya. Saya pikir itu langkah yang baik sih gitu. Nah, adiknya bagaimana? Apa yang saya rasa ya nggak apa-apa kok melakukan seperti yang seperti secara umum ya seperti yang dilakukan pada kakaknya, pada Pija dan juga nanti pada adiknya. Secara umumnya demikian, tapi nanti kan kita akan menyesuaikan juga si adik ini sejauh apa dia tahu eh apa apa persepsinya. Jadi saya pikir sih melakukan yang seperti yang sudah dilakukan itu sudah oke banget Bu gitu. Nanti kita tinggal menyesuaikan aja dengan situasinya si adik pada waktu nanti gitu. Kita lihat juga mungkin ada perbedaan karakter misalnya. Si kakak yang kayak apa? Mungkin kakak ini tipe pendengar. Pijarnya lebih tipe yang aktif. Adik kira-kira tipe yang apa? Kita sesuaikan juga dengan itu. Tapi kalau secara umum informasinya kan sebenarnya itu aja ya sebenarnya informasinya. Tapi kan bagaimana setiap anak mengeksplorasi tentang informasinya. Dan saya pikir setiap anak akan berbeda. Jadi pendekatannya ya disesuaikan dengan karakter anaknya, situasi waktunya juga. Karena waktu si kakak, waktu si Pijar sama si adik nanti kan juga secara waktu situasinya kan akan berbeda, karakternya berbeda. Tapi sebenarnya informasi kan basic informasinya kan sama gitu. Saya rasa sih ya nggak apa-apa apa yang dilakukan sudah cukup bagus ya, kita tinggal sesuaikan informasi, katakanlah informasi basicnya tuh ini deh gitu, apa yang kamu
ketahui, apa yang kamu dengar dari teman-temanmu. Nah, sini yang memang menarik ya, Bapak Ibu, terima kasih sharingnya, Bunda Rizka. Ini seperti yang tadi di materi saya, bahwa di masa remaja ini, itu ada peran atau ada kelekatan pada teman sebaya. Dia akan mungkin lebih lebih menarik menurut dia ketika informasinya dia dapat dari teman-temannya. Bisa jadi informasi itu pertama kali dia dapat dari teman-temannya. Eksplorasinya juga kata teman-temannya gitu ya. Karena memang di sini kita sebagai orang tua juga tidak bisa menggantikan peran si teman-teman ini. Tapi kita sebagai orang tua itu kita mendampingi mereka untuk apa ya tadi sebagai batasannya gitu ya. Tetapi bukan berarti kita menggantikan peran si teman-teman gitu. Bisa jadi loh apa namanya memang eksplorasi dengan teman sebaya itu kan dalam hal tertentu dia akan mungkin akan lebih banyak dapat eksplorasi dari situ. Tapi ketika ibaratnya tuh kita sebagai orang tua, sebagai keluarga ini jadi kayak fondasinya gitu. Kita menjadi fondasinya, tapi kan kita tidak bisa menggantikan peran yang di atasnya ini gitu. Tapi yang sebagai fondasi ini yang kita mesti kokoh gitu ya, karena ya itu eh, mereka akan ketika nanti kebingungan nih dapat informasi kata temannya gini ini, jadi akan kembali ke fondasi itu tadi. Tapi memang di satu sisi kita tidak bisa menggantikan peran si teman-teman sebaya ini, itu kira-kira. Oke, terima kasih Bu. Sepertinya eh, sesi diskusi dan sharingnya sudah selesai ya Bu ya. Eh, Oke, sebelum Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu doa, kita mau sesi foto bersama dulu untuk Ayah Bunda. Silakan boleh on cam. Jadi kita eh, foto bersama dulu ya, Ayah Bunda. Oke, boleh di on cam kameranya. Nah, oke, siap. Oke, boleh di on cam. Di apa ya? Ditampilkan atau berikan pose terbaik ya. Terbaik, termanis dari Ayah Bunda. Siap ya? Oke, satu, dua, tiga. Oke, siap. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Oke, sebelum kita tutup acara webinar pada hari ini, kita tadi sudah dimulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Tri. Silakan Pak Tri, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Doa akan dibacakan sesuai syariat Muslim. Bagi yang beragama lain menyesuaikan. Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
Ya Rabbana lakal hamdu ni'mat walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbi'j'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Rabbi'j'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Patri. Baiklah, Ayah Bunda, berakhir pula lah acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya Ayah Bunda, fasilitator, dan untuk narasumber pada hari ini, Bu Ratri. Terima kasih juga atas ilmu-ilmu yang diberi. Bagaimana cara nanti mendampingi anak-anak di masa pubertas. Untuk Ayah Bunda di rumah, untuk kami fasilitator di sekolah. Oke, mohon maaf sudah mengganggu waktu liburannya. Selamat berlibur. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku MC juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ayah Bunda. Selamat Ibu berlibur. Bapak Guru. Terima kasih. Selamat Selamat tahun, Bu. Ibu. Selamat liburan juga. Iya.